Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfidarian Wasisa. Saya dari kelas 1A dengan NIM K72230008. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yudi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Berikut adalah videonya. Selamat menonton. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Nah, peristiwa Rengas Dengklok sendiri adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Yang melatar belakangi adanya peristiwa ini adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan pelaksanaan proklamasi. Peristiwa ini merupakan puncak perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Lantas, bagaimana sih proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia Kedua. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Berita mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu akhirnya sampai ke telinga kalangan pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena ia tidak berhasil, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 4.30 dini hari, golongan anak muda bersama salah satu anggota PETA berhasil menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke wilayah Rengas Dengklok. Hal itu dilakukan guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di sana, golongan anak muda berusaha meyakinkan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, Soekarno dihadapkan Sudan Kosinggi dan memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Jadi, hasil dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah dalam perundingan antara golongan muda dan golongan tua tersebut diperolehlah kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dan harus dilaksanakan di Jakarta. Lalu, Ahmad Subarjo memberikan jaminan kepada golongan muda dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian, tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Ines Minus Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, serta anggota dan pengurus PPU PKI dan PPKI. Golongan muda yakni Soekarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Sayuti Melik, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.